Pekan jelang lebaran sudah pasti dapur-dapur warga pada ngebul. Nggak cuma sejam 2 jam, bahkan ada yang non-stop 24 jam. Maklum, lebaran nanti berbagai kue dan camilan, rendang, opor ayam dan lontong sayur nggak boleh absen terhidang. Tapi awas, tetap waspada dengan bahaya yang mengintai. Seperti yang terjadi baru-baru ini di Kampung Lio, Cipayung, Depok, Jawa Barat. Sebuah ledakan gas meluluh lantakkan sebuah rumah kontrakan. Lantas apa yang menyebabkan ledakan gas terjadi? Benarkah ada kondisi yang tak layak pakai pada perlengkapan tabung gas? Kalau beli yang murah tuh pernah kejadian juga sih, bocor gitu. Terus gitu, saya pernah kejadian gitu. Makanya saya jadi takut kalau pasang gas sendiri. Kendalanya sih kadang yang karetnya itu ya, aku takutnya yang di situ karena kan dia suka bunyi tuh. Bunyi ces gitu kan, bunyinya suaranya tuh suka nakutin emang. Ledakan gas intai dapur lebaran. Ya Allah, rumahnya. Suara dentuman keras nyata terdengar oleh tetangga kontrakan. Bahkan beberapa bagian atap bangunan rumah yang meledak terlempar dan menghantam atap genteng rumah tetangga hingga jebol. Saya baru mau tiduran, rak gitu bunyi kan tuh ya. Kata anak saya, apaan itu? Langsung saya keluar, saya ngeliat ini pada jatuh-jatuhan. Ya Allah, saya kagak tahu pisan kalau itu gas, kirain saya mah itu gempa gitu mas. Saya gemeteran, gak ada orang kan. Akhirnya, sono, buka puasa di sono, udah di sono dulu. Bapak-bapak bilang, ibu jangan di dalam bu, ngeri bu. Saya kagak nggak kalau rumah saya itu ketiban baja, saya kagak tahu. Ledakan yang dahsyat ini jelas membuat Hikmah, tetangga yang tinggal di sebelah ledakan, trauma tinggal dan beraktivitas di rumah. Pasalnya asbes plafon rumahnya pun masih sesekali berjatuhan. Tak ingin keruntuhan ini melukai dirinya dan keluarganya. Nah, ini sini di atas ini, sampai ke dapur itu. Ini bajanya mas. Oh ini. Nimpah ini, pokoknya nimpah ini dah mas tuh. Ke sana kan baja itu gede juga mas, ambruk ke sini. Kondisi semakin tak menentu saat hujan tiba. Akibat atap jebol, air hujan pun masuk dan membanjiri isi rumah. Hingga saat ini, Hikmah masih membiarkan rumahnya rusak akibat imbas ledakan gas. Ia mengaku tak cukup punya uang untuk biaya perbaikan rumahnya. Akibatnya, ia merasa tak tenang untuk menjalankan ibadah puasa di tengah musibah ini. Tak hanya Hikmah yang merasakan dampak ledakan gas, Dini tetangga lainnya ikut terdampak. Rumahnya yang berada persis di belakang lokasi kejadian ledakan gas juga mengalami kerusakan. Ia awalnya mengira rumahnya hancur karena gempa bumi. Tak disangka justru ledakan gaslah pemicunya. Aman sih, nggak ada luka sama sekali, alhamdulillahnya. Cuma kayak kaget aja ya, shock. Karena kan di dalam rumah, terus tiba-tiba pas keluar udah gini rumah. Dini dan keluarganya terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya sementara waktu. Ia sendiri mengaku belum berani masuk ke dalam rumah untuk mengecek kondisi kerusakan. Ia khawatir keselamatan dirinya jika sewaktu-waktu rumahnya roboh. Iya tadinya saya mau ngeliat, cuman nggak berani juga sih, masih belum berani masuk. Enggak sih, saya emang dari kemarin baru bolak-balik ngeliat depannya aja. Pas awal kejadian aja kayak ngerasa apa nggak usah pakai gas lagi gitu. Untuk mengetahui pemicu ledakan gas, tim titik target bersama dengan saksi mata mendatangi lokasi kejadian. Suharta mengaku mendengar suara menyerupai ledakan bom dari dalam rumahnya. Padahal rumahnya sendiri berjarak 100 meter dari tempat kejadian ledakan gas. Ia lantas masuk ke dalam rumah tempat kejadian dan mendapati kobaran api. Posisi gas di sini udah lagi nyala nih gas posisi. Tapi di sini ada apinya juga nih. Tabung gas itu keluar api. Nah di sini juga nih api juga lagi sedang menyalanya. Saya takut menjalar gitu, dampaknya takut menyebar kemana-mana. Suharta pun lalu meminta bantuan warga dan petugas damkar untuk memadamkan api setinggi 80 cm di area kamar mandi.
lagi mau masang, itu mungkin kesulitan itu apa gas bocor, itu terus minta bantuan sama yang jual gas tuh yang warung, kan belinya di warung tuh, akhirnya yang punya warung datang kemari minta tolong. Nah mungkin belum juga bisa, nah ada warga tuh datang juga bapak-bapak seumuran 57 tahunan dah, membantuin juga niatnya, akhirnya itu meledak, itu akhirnya 5 orang di sini ada. Kebocoran gas pemicu ledakan diduga terjadi karena pemasangan klep pada selang yang tidak benar. Dari pengamatan tim titik target di lokasi kejadian, selang gas pun terlihat sudah berwarna kecoklatan dan berkarat. Rupanya pengguna gas tak mengganti selang gas secara berkala. Ventilasi rumah yang kurang mencukupi juga semakin memperparah keadaan. Padahal 3 hari yang lalu sebelum kejadian saya sempat kunjungan ke sini, maksudnya sempat ke sini gitu. Main aja sama yang ngontrak di sini karena kita kan teman ya sebelum itu. Gitu makanya saya kaget benar-benar kaget bisa kejadian kayak begini. Ledakan gas ini tak hanya merusakkan bangunan kontrakan, juga melukai 5 korban yang berada di dalam rumah. 3 orang adalah anggota keluarga penyewa kontrakan, sedangkan 2 orang adalah penjual tabung gas dan seorang pelintas yang kebetulan dimintai tolong memperbaiki gas. Dua korban anak-anak mendapatkan perawatan akibat luka bakar, sedangkan neneng sang korban sempat pula menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama 4 hari. Tim titik target secara kebetulan mendapati kepulangan korban dari rumah sakit. Masih terlihat bekas luka bakar mengenai wajah dan sejumlah perban di badannya. Istri sih ngomong, pas dipasang tabung itu memang bunyi, regulator itu pas keadaan terpasang itu bunyi. Nah setelah bunyi itu kan istri kan takut tuh, panik, nah akhirnya dicopot. Nah itu bukannya ketutup gas itu, biasanya kan kalau regulator dicabut gas nggak keluar, ya kan? Itu masih keluar terus. Syafei, suami korban, mengungkapkan ledakan gas terpicu adanya aliran listrik pada pompa air berada di bawah meja dapur. Suami korban menampik ada kerusakan pada selang gas. Pasalnya kebocoran gas terjadi di kepala tabung hingga akhirnya memicu percikan api dari listrik pompa air. Jadi kalau misalnya keran dibuka buat guyur itu tabung, pasti dong meledak. Kalau dengan keadaan rumah itu penuh gas ya kan, itu pun gas itu nggak bergerak sama sekali. Pas meledaknya itu masih ada di bawah keran. Bahaya ledakan gas memang menghantui setiap rumah. Apalagi saat ini para ibu rumah tangga tentu disibukkan dengan aktivitas memasak jelang Lebaran. Dengan durasi memasak yang lama, tak jarang ibu-ibu meninggalkan masakannya saat gas masih menyala. Kondisi ini memicu resiko, apalagi instalasi kompor dan gas tidak pernah diperiksa secara rutin. Nah, kendala tahun lalu itu saya karena memang udah lama nggak diganti kabel selangnya. Nah, ternyata karena nekuk, posisi kedorong-dorong itu kan nekuk, agak sempit gitu kan space-nya. Ternyata pas saya cek itu, oh iya dia nekuk tuh bolong gitu, agak robek gitu. Selang gas menjadi komponen utama yang penting yang kerap bermasalah dalam penggunaan gas. Karena bagian ini bisa memicu terjadinya kebocoran gas dan ledakan gas. Tim titik target mendatangi salah satu pedagang perlengkapan tabung gas di daerah Depok, Jawa Barat untuk melihat selang gas yang umum digunakan warga. Tapi yang jelas jangan tergiur terlalu murah, jangan gitu loh. Pastikan juga dia ada lapisan serat bajanya di selang itu, di bagian dalamnya ya. Cek kayak gini nih, kalau di rumah bisa dibuka aja gini dikit nih. Nah, ini udah keluar tuh. Ada tuh, ya nilonnya ada. Gitu, ini lapisannya juga kelihatan. Selang yang berkualitas baik cenderung punya serat nilon dan baja yang lebih banyak. Beberapa selang gas yang bagus juga menggunakan pelapis aluminium untuk melapisi selang. Selain untuk menghindari tumpahan minyak atau bahan masakan yang bisa merusak selang, pelapis aluminium juga mencegah gigitan tikus.
Namun sayangnya masyarakat umumnya justru membeli selang yang ekonomis dibanding selang yang berkualitas bagus. Lama pemakaian juga berpengaruh pada retak dan getasnya karet selang gas. Karenanya selang gas perlu dicek secara berkala demi keselamatan penggunanya. Setidaknya pengecekan rutin selang dilakukan tiap 3 bulan sekali dengan menggunakan air sabun dan lap kering. Tujuannya untuk mengecek kebocoran dengan ciri adanya gelembung pada permukaan selang. Selain itu, pemilihan kualitas regulator juga menjadi penting untuk menghindari kebocoran gas. Pilihnya regulator dan selang yang telah memiliki sertifikasi kelayakan uji berlabel SNI. Jadi, agar masak-masak jelang lebaran bisa lancar, jangan lupa selalu periksa perlengkapan masak masing-masing secara berkala ya. Jangan sampai sukacita menyambut lebaran sirna hanya karena keteledoran kita. Retribusi amanah nama retribusi